Halo, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Pada video ini, kami akan membahas tentang 5G atau 5 Generation. Perkembangan internet. Pada saat ini, kita sudah mengenal 4 generasi internet, yaitu 1G, 2G, 3G, dan 4G. 1G diluncurkan pada tahun 1984. Kecepatan internetnya yaitu 2 kbps sampai 2,4 kbps dan akses sistemnya FDMA. Lalu 2G diluncurkan pada tahun 1995. Kecepatan internetnya yaitu 9,6 kbps sampai 236 kbps dan akses sistemnya GSM, GPRS, dan Edge. 3G diluncurkan pada tahun 2006. Kecepatan internetnya yaitu 384 kbps sampai 42 mbps dan akses sistemnya UMTS, HSPA, dan HSPA+. Lalu ada 4G. Diluncurkan pada tahun 2014. Kecepatan internetnya yaitu 50 mbps sampai 1 gbps dan akses sistemnya LTE atau LTE-A. Dan sekarang yaitu 5G. Kecepatan internetnya yaitu mencapai 20 Gbps dan akses sistemnya adalah NR. 5G atau 5 Generation adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut generasi kelima sebagai fase berikutnya dari standar telekomunikasi seluler melebihi standar 4G. Kasus penggunaan 5G pada konsumen atau masyarakat. Nah, pada kasus ini, 5G digunakan untuk streaming UHD content, HD video call, FR entertainment, AR entertainment, cloud gaming, Foxed wireless, education VR, dan telehealth dan medicine. Nah, ada yang kasus penggunaan 5G pada perusahaan dan industri, yaitu penggunaannya drone monitoring, remote surgery, AR maintenance, remote smart support, smart factory, smart mentoring, dan grids, connected card, dan platooning. Saya akan menjelaskan tentang siklus ekosistem 5G. Nah, pada ini berkelanjutan untuk memungkinkan transformasi berkelanjutan dalam sektor industri dan masyarakat. Yang pertama itu ada spektrum. Nah, tanpa infrastruktur, perangkat jaringan 5G tidak dapat beroperasi. Yang kedua itu ada infrastruktur, yaitu elemen jaringan 5G yang menyediakan jangkauannya. Yang ketiga itu ada security, yaitu faktor kunci bagi pengguna akhir. Yang keempat itu ada device, yaitu perangkat harus mendukung kinerja yang jauh lebih baik untuk mendukung 5G ke depannya. Yang kelima itu ada service, yaitu peluang konektivitas untuk mengaktifkan layanan digital. Yang terakhir itu ada impact atau dampak, yaitu dampak ekonomi, yaitu lapangan kerja. Untuk dampak sosial itu ada kesehatan, mata pencaharian, pendidikan, dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu ada contoh ekosistemnya, yaitu ada gaming, FR with split, enterprise AR, enterprise IT, dan lain-lain. Beberapa keunggulan dari jaringan 5G yang baru saja hadir di Indonesia. Yang pertama ada namanya latensi lebih rendah. Yang kedua ada koneksi internet lebih cepat. Yang ketiga, meningkatkan teknologi-teknologi seperti VR, drone, mobil tanpa pengemudi. Yang keempat juga bisa menghubungkan perangkat lebih banyak, operasi yang sangat jarak jauh, dan kecepatan transmisi yang memang jauh lebih baik. Untuk 5G sendiri di Indonesia sangatlah baru, di mana perjalanan 5G Indonesia dimulai dari Telkomsel. Nah, untuk beberapa HP atau beberapa smartphone yang sudah bisa ready jaringan 5G sendiri, itu ada beberapa contoh merek,
Dimana di sini ada Vivo, Huawei, iPhone, Samsung, Xiaomi, dan Oppo. Tapi itu belum semuanya bisa hadir 5G. Ada beberapa cara untuk mengaktifkannya, yaitu dengan cara aktifkan kartu 5G Anda di Telkomsel terdekat. Ada beberapa HP yang memang sudah tidak perlu untuk melakukan registrasi secara manual. Seperti ada salah satunya contoh, ada 2 model HP yang sudah ready untuk jaringan 5G-nya, yaitu ada Samsung A32 dan Oppo F30 Pro. Di sini adalah salah satu HP yang sudah ready tanpa harus melakukan registrasi untuk mendapatkan jaringan 5G sendiri. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa.